Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ayawardani. Saya mahasiswi Universitas Islam Syarifuddin, program studi PAI, Fakultas Tarbiyah kelas 2C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme oleh dosen pengampu yakni Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama, yakni slide pertama yaitu membahas tentang filosofi media pembelajaran. Menurut Gardner and Briggs 1974 menyatakan media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan menurut Daryanto 2010 mengungkapkan media pembelajaran adalah segala sesuatu baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar. Sedangkan menurut Hamkal 2018 berpendapat bahwa media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Referensi yang saya baca tadi, saya ambil dari Journal of Student Research, JSR, volume 1, nomor 1 Januari 2023. Jadi, kesimpulan dari filosofi media pembelajaran yaitu, dari berbagai pendapat mengenai batasan media pembelajaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, seperti merangsang pikiran dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Filosofi media pembelajaran yang pertama yaitu ada behaviorisme. Menurut behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya pun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Referensi ini diambil dari Budi Ningsih tahun 2005 halaman 15. Filosofi media pembelajaran yang kedua yaitu ada kognitivisme. Definisi kognitivi berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan penggunaan pengetahuan. Referensi ini diambil dari Muhyiddin tahun 2005 halaman 65. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan cara kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Referensi ini diambil dari Nugroho tahun 2015 halaman 290.
Filosofi media pembelajaran yang terakhir yaitu ada konstruktivisme. Hakikat pengetahuan dalam filsafat konstruktif mempengaruhi konsep tentang belajar, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah semata hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Lebih lanjut, Piaget mengemukakan bahwa setiap anak sejak kecil sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Sebagai contoh, seorang anak bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Karena keseringannya bermain, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu kucing berkaki 4 sedangkan kelinci berkaki 2. Semakin dewasa anak, maka semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses mengubah skema yang ada hingga terbentuk skema baru. Asimilasi maupun akomodasi terbentuk berkat pengalaman siswa. Referensi ini diambil dari Sanjaya tahun 2005, halaman 111. Jadi, kesimpulan dari filosofi media pembelajaran yang pertama yaitu behaviorisme. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia sudah dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi, kalau behaviorisme yaitu lebih condong kepada hasil belajar. Sedangkan yang kognitivisme mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, berbeda dengan behaviorisme yang condong kepada hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu ada konstruktivisme. Teori belajar yang menekankan pada proses membangun pengetahuan oleh siswa atau diri sendiri. Konstruktivisme berfokus pada strategi membangun, bukan pada hasil pembelajaran seperti nilai. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran behaviorisme. Siswa dikondisikan sebagai individu yang pasif, siap menerima stimulus dari guru atau dari manapun juga. Karena itu, dalam belajar, siswa banyak mendengar, mencatat, dan mengulang-ulang stimulus yang diberikan oleh guru. Dalam pandangan behaviorisme, guru sangat berperan memiliki stimulus kepada siswa. Agar siswa dapat merespon dengan baik, maka siswa dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan perilaku yang dikondisikan. Dan nomor 2, mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dan nomor 3, trial and error. Dan yang terakhir yaitu mendengar dan mencatat stimulus dari guru. Strategi pembelajaran kognitivisme. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya. Sedangkan situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku sangat ditentukan oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Pada prinsipnya, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku atau tidak selalu dapat diamati. Dalam teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian dari situasi yang terjadi dalam proses belajar saling berhubungan secara keseluruhan, sehingga jika keseluruhan situasi tersebut dibagi menjadi komponen-komponen kecil dan mempelajarinya secara terpisah, maka sama halnya dengan kehilangan sesuatu. Referensi ini diambil dari Muhaimin, DKK 2012, halaman 199. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran konstruktivisme. Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Dalam teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Referensi-referensi yang saya baca tadi, saya ambil dari Jurnal Al-Hikmah, volume 13, nomor 1, April 2016. Slide yang terakhir yaitu menjelaskan tentang peran guru. Peran guru behaviorisme. Guru diposisikan sebagai individu aktif, karena itu dalam pandangan behaviorisme, guru berperan sebagai A. Sosok yang menentukan di mana isyarat dapat memancing respon siswa. Dan B. Pengajar, yaitu menyampaikan berbagai stimulus. C. Mengatur, yaitu mengatur prompting, bimbingan untuk dipasangkan dengan stimulus. Dan yang D, pengatur kondisi lingkungan sehingga siswa dapat merespon dengan benar dan siswa dapat menerima responsemen. Dan yang E, model yang selalu mencontohkan perilaku kepada siswa. Dan yang F, pemberi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi.
Peran guru kognitivisme. Peran guru dalam konsep kognitivisme adalah bimbingan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Guru juga membantu siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Berikut beberapa peran guru dalam konsep kognitivisme. Membantu siswa untuk mengidentifikasi apa yang akan dipelajari, membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, dan membantu siswa untuk bernalar dengan lantang. Dan yang terakhir, peran guru konstruktivisme. Seorang pengajar atau guru atau dosen berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membangun proses belajar siswa dan mahasiswa agar berjalan dengan baik. Referensi-referensi yang saya ambil yakni dari Journal of Student Research (JSR), Gagne and Briggs 1974, Daryanto 2010, Hamkal 2018, Budiningsih 2015 halaman 15, Muhibbin tahun 2005 halaman 65, Nugroho tahun 2015 halaman 290, Sanjaya 2005 halaman 111, dan Jurnal Al-Hikmah volume 13 nomor 1 April 2016. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.